Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Waspada, kita telah berada di 7 kondisi yang paling dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah sebagai seburuk-buruknya fase kehidupan yang dialami umat manusia. Pada saat itu, fitnah bertebaran di mana-mana. Kemungkaran merajalela, kezaliman dan penindasan tak lepas dari mengintai kaum muslimin. Kondisi itulah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menimpa umatnya di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam sejumlah hadis beliau begitu mewanti-wanti umat Islam agar berhati-hati dan berpegang teguh pada agama dalam menghadapi fitnah akhir zaman tersebut. Berikut 7 kondisi umat akhir zaman yang paling dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, 1. Latah terhadap budaya Barat. Kondisi pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan terhadap umat akhir zaman adalah latah terhadap budaya Barat. Hal tersebut sudah jauh-jauh hari Rasulullah sampaikan melalui hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Engkau akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. 2. Menjual agama demi dunia. Hal selanjutnya yang membuat Rasulullah khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah menjual agama demi duniawi. Hal tersebut sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anti-anti dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia. Untuk mendapat simpati orang ramai dan perkataan mereka lebih manis daripada gula. Padahal, hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri sehingga orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung." Hadis riwayat Tirmizi. 3. Kefasikan merajalela. Hal selanjutnya yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah merajalelanya kefasikan di tengah masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, ujian berat, seumpama malam yang sangat gelap, seseorang yang masih beriman pada waktu pagi kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia."
Hadis riwayat Muslim. 4. Merebaknya para pendusta dan pengkhianat umat. Merebaknya para pendusta dan pengkhianat yang banyak terjadi pada akhir zaman adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di akhir zaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara, coba membetulkan. Hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Umat Islam diserang dari berbagai arah. Hal ini mungkin sudah banyak terjadi saat ini di mana umat Islam diserang dari berbagai arah sampai-sampai besarnya kuantitas dari umat Islam itu sendiri tidak mampu meredam serangan ini. Dari Saubah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan pada hari itu amat banyak, tetapi kamu umpama buih di lautan dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Ulama tak lagi jadi panutan. Hal selanjutnya yang menyebabkan Rasulullah SAW khawatir dengan umatnya di akhir zaman adalah umatnya pada saat itu tidak lagi menjadi umat Nabi yang penurut. Dari Sahal bin Sa'atra berkata bahwa Rasulullah bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku dan mudah-mudahan kamu juga bertemu dengan satu zaman ketika para ulama sudah tidak diikuti lagi dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang lain. Lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. 7. Islam tinggal nama. Tanda-tanda akhir zaman yang juga menunjukkan sebagai hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah Islam tinggal sebuah nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, telah hampir tiba suatu zaman ketika tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk yang ada di bawah langit. Daripada merekalah keluar fitnah dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikianlah ketujuh kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya di akhir zaman. Semoga pembahasan ini bermanfaat serta dapat menjadi wawasan keislaman tersendiri bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.